jadi trending topik di berbagai negara. Reaksi heboh media-media luar negeri bahas Timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025, bukti kebangkitan sepak bola Indonesia. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update berita seputar Timnas setiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Langkah Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi semakin menegaskan posisi mereka sebagai kekuatan baru di kawasan Asia. Kepastian lolosnya Garuda Muda ke ajang paling bergengsi kelompok usia, Piala Dunia U17 2025 di Qatar, menjadi buah manis dari perjuangan luar biasa para pemain muda Indonesia di bawah komando Nova Arianto. Kemenangan telak 4-1 atas Yaman pada laga kedua Grup C, Senin malam WIB di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, menjadi penentu sejarah ini. Setelah sebelumnya secara mengejutkan menumbangkan Korea Selatan 1-0 di laga perdana, Indonesia tampil penuh percaya diri saat menghadapi Yaman, tim yang sebelumnya sukses membekuk Afghanistan. Pengumuman resmi dari Konfederasi Sepak Bola Asia AFC memperkuat kabar gembira ini. Dalam pernyataan di laman resminya, AFC menulis, Indonesia memastikan tempat mereka di babak sistem gugur Piala Asia AFC U17 Arab Saudi 2025 dengan kemenangan 4-1 atas Yaman. Kemenangan ini, yang diraih setelah menang 1-0 atas Republik Korea, berarti mereka juga akan berlaga di Piala Dunia U17 FIFA Qatar 2025. Ini adalah kali kedua Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Sebelumnya, Timnas Garuda Muda tampil di edisi 2023 yang digelar di Indonesia sebagai tuan rumah. Namun kali ini, mereka lolos lewat perjuangan di lapangan, bukan sebagai tuan rumah. Fakta ini menambah kebanggaan dan nilai historis yang besar bagi sepak bola Indonesia. Lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 tidak hanya menjadi perhatian publik tanah air, tetapi juga mengundang reaksi dari berbagai media internasional. Media olahraga asal Arab Saudi, Al Riyadh Sport, menyebut bahwa pencapaian ini adalah tanda bahwa kekuatan sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mulai diperhitungkan secara serius di pentas Asia. Mereka memuji kepemimpinan Nova Arianto dan semangat juang para pemain muda Indonesia yang tampil penuh determinasi. Siaran langsung pertandingan AFC U17 2025 yang ditayangkan di berbagai negara melalui TV dan platform YouTube pun memicu gelombang perhatian dari media-media luar negeri. Dari Korea Selatan, media ternama Chosun memberi ucapan selamat dan menyebut bahwa ada pengaruh tidak langsung dari pelatih timnas senior Shin Tae-yong terhadap kebangkitan sepak bola Indonesia. Nova Arianto adalah mantan asisten Shin, dan kini sukses melanjutkan tongkat estafet, tulis Chosun. Dari Jepang, media sepak bola Gekisaka ikut terkejut dengan performa Indonesia. Mereka menyebut kemenangan atas Korea Selatan dan Yaman bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perkembangan sepak bola yang sistematis. Ini adalah langkah awal Indonesia menuju status macan Asia, tulis mereka dalam artikelnya. Apresiasi juga datang dari Eropa. Media Belanda, Voetbal International, menyebut bahwa kekuatan sepak bola Asia kini mulai bergeser ke kawasan Asia Pasifik. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia yang dulunya hanya dianggap pelengkap, kini menjadi sorotan utama berkat kerja keras federasi dan investasi pada pemain muda. Sementara itu dari Asia Tenggara, media Malaysia Makan Bola tak ketinggalan memuji pencapaian ini. Mereka menulis dalam judul artikelnya, Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Makan Bola menyebut bahwa kemenangan ini adalah pencapaian istimewa bagi sepak bola ASEAN. Setelah mengejutkan Korea Selatan di laga pertama, Timnas Indonesia melanjutkan catatan manis dengan menumbangkan Yaman. Gol penutup kemenangan dicetak Evandra Florasta, sekaligus menutup malam gemilang wakil Asia Tenggara ini, lanjut mereka. Kabar gembira ini pun membuat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi besar atas pencapaian Garuda Muda. Dalam pernyataan resminya, ia menyampaikan rasa bangga sekaligus pesan penting agar para pemain tidak cepat puas. Saya ucapkan selamat. Kemenangan atas Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17 membuat Timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar dan sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 Qatar,
kata Erick Thohir. Namun, ia menekankan bahwa perjuangan belum selesai. Para pemain dan tim pelatih harus kembali fokus ke pertandingan berikutnya. Kita punya peluang besar untuk melangkah jauh di Piala Asia, dan itu tidak boleh disia-siakan, tegasnya. Lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 2025 adalah lebih dari sekadar pencapaian. Ini adalah simbol kebangkitan. Setelah bertahun-tahun dihantui stigma sebagai tim mediocre, kini Timnas Indonesia U17 tampil sebagai kekuatan baru yang ditakuti. Permainan yang terstruktur, semangat pantang menyerah, dan strategi cerdas dari tim pelatih menjadi kunci keberhasilan sejauh ini. Tak bisa dimungkiri, pembangunan fondasi sepak bola usia muda oleh PSSI mulai membuahkan hasil. Kompetisi usia muda yang lebih terstruktur, pembinaan yang lebih intensif, serta kepercayaan kepada pelatih lokal seperti Nova Arianto, menjadi faktor yang mendorong prestasi ini. Meski jalan masih panjang, apa yang dicapai Garuda Muda kali ini patut dirayakan. Mereka tidak hanya mencetak sejarah, tetapi juga menginspirasi generasi muda Indonesia untuk bermimpi lebih besar di dunia sepak bola. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Mampu sejauh mana Indonesia melangkah di Piala Asia U17 dan bagaimana mereka bersaing di panggung dunia. Yang pasti, Indonesia tidak lagi bisa dianggap remeh. Garuda Muda telah terbang tinggi, dan dunia mulai memperhatikan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?